Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan tidak kunjung sembuh itu disebutkan di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan tentu saja yang didengar wanita tersebut bukanlah sekedar kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Juga bukan hanya tentang kuasa yang ada pada diri Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Tetapi wanita ini juga pasti mendengar tentang kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang sudah didengarnya itulah yang membuatnya mampu membangun sikap yang benar terhadap Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia pun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan kebenaran yang didengarnya itu jugalah yang membangun iman di dalam hatinya, sehingga ia percaya di dalam hatinya dan berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sikap dan percaya di dalam hatinya itulah yang pada akhirnya menghadirkan kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya, sehingga dengan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kekasih-kekasih Tuhan, sakit pendarahan adalah salah satu jenis penyakit yang menyebabkan seseorang menjadi najis menurut hukum Taurat. Dan orang yang najis seperti wanita tersebut tidak diperbolehkan menyentuh dan bersentuhan dengan apapun, karena akan menyebabkan apa yang disentuh dan yang bersentuhan dengannya menjadi najis. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, ketika wanita ini berusaha menyentuh jubah Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ia sedang memindahkan kenajisannya kepada Tuhan Yesus. Ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga kenajisannya berpindah kepada Tuhan Yesus. Tentu saja kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjadi najis karenanya. Justru yang terjadi adalah wanita itu dibebaskan dan dibersihkan dari kenajisannya. Dan ketika kenajisan wanita itu beralih kepada Tuhan Yesus, maka saat itu juga wanita ini sudah bersih dari kenajisannya. Maka kuasa pemulihan dan mujizat Allah pun bekerja di dalam dirinya, dan ia pun disembuhkan dan bahkan diselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita harus dibersihkan dari segala kenajisan kita. Sebab itulah yang selalu menjadi penghambat kuasa Allah bekerja di dalam diri kita dan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Dan untuk itu tentu kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk menyerahkan kenajisan dan ketidaklayakan kita agar Ia menguduskan dan melayakkan kita. Supaya dengan demikian kekasih-kekasih Tuhan tidak ada lagi penghalang yang menghalangi kasih-Nya dicurahkan di dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.